Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Arski Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sepanjang sejarah Islam, orang Yahudi selalu berada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam. Namun sejak tahun 1948, Israel mulai melakukan penjajahan, perampasan, dan pencamplokan tanah Palestina. Benarkah dunia akan kiamat jika Israel kalah perang dari Palestina? Mari kita simak jawabannya melalui perspektif Islam sebagaimana disebut di dalam hadis sahih yang berkaitan dengan keadaan akhir zaman. Umat Islam kelak akan berperang melawan Yahudi hingga mereka bersembunyi di balik batu dan pepohonan. Hadis ini termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah yang terkait dengan mukjizat kabar yang terjadi di masa akan datang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka, sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, 'Wahai muslim, wahai hamba-hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon karkat, karena dialah pohon Yahudi.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang sahih dan tidak ada perbedaan pendapat. Hadis ini baru terasa relevan di zaman sekarang ini. Sejak dinubuahkan oleh Nabi pada 14 abad lebih yang lalu, setiap orang yang membaca hadis di zamannya akan sedikit kebingungan. Mengapa? Sebab di masa mereka hidup sejarah Yahudi tidak seperti sekarang ini. Mereka belum menjadi sosok negara superpower yang angkuh. Keangkuhan Yahudi dengan negara Israelnya belum pernah ada sepanjang 14 abad itu. Keberadaannya baru muncul di abad ke-20 atau abad ke-14 Hijriah. Dulu komunitas Yahudi selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan mereka meminta perlindungan kepada penguasa Islam. Komunitas Yahudi pernah dibantai oleh Nazi Jerman di masa Hitler. Mereka baru merasa aman apabila tinggal di wilayah Khalifah Islam, karena hukum Islam melarang memerangi ahlul zimbah atau kafir dhimmi. Salah satu penguasa yang anti-Yahudi adalah Spanyol Kristen. Ketika Spanyol dikuasai rezim Katolik, bukan hanya umat Islam yang diusir, tetapi termasuk juga kalangan Yahudi. Tidak ada satupun tanah di dunia ini yang mau menampung bangsa ini kecuali penguasa Muslim Turki Utsmani. Maka teka-teki hadis ini baru terjawab pada tahun 1948 ketika komunitas Yahudi mendirikan negara Israel, melakukan agresi dan penjajahan terhadap negeri Islam merdeka Palestina. Pada tahun 1967 semakin jelas lagi hadis ini, karena ternyata komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan asuhan dan kerahiman umat Islam tiba-tiba berubah menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang Arab Israel. Hadis yang tadi merupakan hadis yang sangat ditakuti oleh Israel, sekaligus pembangkit harapan bagi umat Muslim Palestina. Hadis itu sangat tegas menyebutkan kepastian kehancuran bangsa pengingkar Allah dan para nabi. Bahkan pohon dan batu pun ikut-ikut membantu kaum muslimin dalam memerangi mereka, kecuali pohon karkat yang dikenal sebagai pohon Yahudi. Itu sebabnya sekarang Israel sedang gencar-gencarnya menanam pohon karkat sebagai tempat persembunyian mereka ketika perang akhir zaman terjadi. Israel yang hari ini memiliki senjata alutsista paling canggih di Timur Tengah, ditambah dukungan Uni Eropa dan Eropa, suatu hari nanti akan dikalahkan. Ini adalah sebuah kepastian karena yang menggambarkannya adalah Nabi Muhammad SAW. Selain hadis nubuah tadi, Rasulullah juga mengabarkan tentang kematian Dajjal, Mesias palsu yang ditunggu-tunggu kaum Yahudi. Rasulullah mengabarkan bahwa Dajjal akan mati di tangan Nabi Isa alaihissalam ataupun Isa bin Maryam yang akan dikembalikan Allah ke dunia menjelang kiamat.
Peristiwa terbunuhnya Dajjal dan pengikutnya itu terjadi di kota Lod atau Al-Lut dalam bahasa Arab. Lod merupakan salah satu kota yang berkembang di daratan Sharon sekitar 15 km di tenggara Tel Aviv, Israel. Lod merupakan kota yang berada di dekat Baitul Maqdis atau Elia di Palestina dekat Ramallah. Berikut nubuah Nabi tentang kematian Dajjal di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu dari 10 tanda kiamat besar. Rasulullah bersabda, artinya, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Azza wa Jalla tidaklah buta bermata satu. Dan Dajjal akan keluar di Yahudi Asbihan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya. Yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga, lalu akan keluar menuju kepada Dajjal sejelek-jeleknya penduduk Madinah darinya hingga ke Syam, tepat di kota Palestina di pintu Lut. Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang tiba di Palestina di pintu Lut, lalu Isa alaihissalam pun turun dan membunuhnya. Kemudian Isa tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Itulah kabar nubuah tentang nasib umat Yahudi dan Dajjal di akhir zaman menjelang kiamat. Semoga video ini memberikan manfaat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.